Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman, kali ini kita akan bertemu dalam tutorial membuat formulir dengan menggunakan Google Form. Yang pertama, masuk ke dalam Drive Google kita dulu. Kemudian setelah masuk ke Drive, ada tambah di sana, ada tanda tambah, kemudian klik tanda tambah, masuk ke lainnya dan Google Form, kemudian pilih ada template, ada formulir kosong. Karena saya menginginkan menulis formulir dari awal, maka saya memilih formulir kosong. Begini bentuk tampilannya. Pertama, kita buat dulu judul di formulir. Tanpa judul ini sesuai dengan nama yang kita kehendaki. Misalnya kita pilih nama formnya jadi PPDB, maka nama di bawah ini akan berubah sesuai dengan nama yang di atas. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ada deskripsi formulir. Ini deskripsi ini terserah Bapak Ibu dan teman-teman ingin menuliskan apa. Misalnya SMP Negeri 1 Rambang Dangku, tahun pelajaran 2020-2021 misalnya. Ini terserah Bapak Ibu dan teman-teman. Kemudian pertanyaan yang pertama, karena ini formulir peserta didik, maka yang pertama saya tanyakan nama lengkapnya. Karena saya menginginkan dia menuliskan nama lengkapnya, maka di sini jawaban singkat kita pilih. Di sini sebagai jawaban singkat yang akan dia tulis sendiri sesuai dengan nama yang dia miliki. Dan karena ini wajib diisi, maka yang ini saya geser ke sebelah kanan. Nah, tanda itu berarti pertanyaan ini wajib diisi. Pertanyaan yang kedua, saya tambah kembali. Saya menginginkan tahu di mana sekolahnya, asal sekolahnya. Karena saya juga menginginkan dia menuliskan asal sekolah, maka ini merupakan jawaban singkat juga seperti yang pertama tadi. Dan saya mewajibkan dia mengisi, maka ini saya geser ke sebelah kanan juga. Bapak Ibu dan teman-teman, bagaimana dengan pertanyaan yang lain daripada isian singkat? Bisa misalnya kita menginginkan apakah tempat tinggal Anda masuk dalam zonasi? Karena PPDB kita kan berdasarkan zonasi. Saya menginginkan dia menjawab iya atau tidak. Ini kita tambahkan tidak pilihannya. Karena ini merupakan pilihan, maka kita memilih bisa dalam pilihan ganda, bisa dalam kontak centang, atau drop down. Terserah Bapak Ibu memilih. Jadi kalau dia ingin mencentang ya atau tidak, pilih kotak centang. Karena saya ingin memilihnya dalam bentuk turun ke bawah, ke atas, namanya drop down, maka saya memilih drop down dan saya wajibkan mereka juga mengisinya. Nah, untuk menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang lain sama seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, terserah mau bertambahkan apa. Pada prinsipnya tetap sama seperti yang kita kerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 tadi. Kemudian apakah Bapak Ibu bisa menambahkan gambar? Oh, bisa. Ada di sini ada gambar ini, maka ini kita bisa menambahkan gambar yang kita inginkan. Nama judulnya bisa kita sesuai yang kita kehendaki. Kemudian apakah temanya hanya seperti ini? Ini ada opsi temanya. Misalnya Bapak Ibu mau memilih tema apa? Nih, kantor sekolah ilustrasi ini semuanya ada. Atau mengunggahnya dari file yang ada di laptop, atau ada foto yang ada di Drive Google, bisa. Karena saya ingin memilih tema ini, saya klik yang ini, kemudian saya sisipkan. Gambar kita jadi seperti ini. Sekarang bagaimana latarnya? Kalau kita tidak menginginkan putih, misalnya warna keunguan, nih kita klik yang ini. Kemudian gaya hurufnya,
atau fontnya. Kalau seperti ini namanya dasar. Kalau kita menginginkan yang lain, ini ada formal, ada lucu, ada dekoratif. Saya memilih formal. Nih, jadi seperti ini tulisannya. Nih, ini tergantung Bapak Ibu dan teman-teman ya, selera Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Bagaimana sekarang kalau kita ingin mengirimnya? Nanti kita akan klik kirim, tapi kita setting dulu. Kita setting setelan. Kalau ini kita menginginkan mengirimkan alamat email, kita klik ini. Kalau kita tidak menginginkan, jangan diklik. Kemudian kita menginginkan berapa kali peserta menjawab formulir itu. Kalau kita hanya ingin menjawabnya 1 kali, maka kita harus klik ini. Tapi kalau kita ingin lebih dari 1 kali, jangan diklik. Ini perlu masuknya. Kemudian responden dapat mengedit dan melihat diagram. Ini tergantung selera Bapak Ibu dan teman-teman. Sama dengan presentasi, tampilkan status program, acak urutan pertanyaan, itu juga tergantung teman-teman. Kalau pesan konfirmasi, ini pesan yang diterima peserta ketika mengirimkan formulir. Misalnya kita jawab terima kasih. Nih, kita simpan. Sekarang kita kirim. Kalau kita menginginkan lewat email, ini pakai ini ada alamat email, sertakan formulir dalam email. Tapi kalau kita menginginkan lewat link, ini kita klik yang ini. Kemudian kita kalau terasa panjang tautan ke linknya, ini kita bisa memperpendek linknya. Jadi ini kita klik dulu, perpendek URL. Nah, seperti itu. Link yang ini kita salin. Link inilah yang akan kita berikan kepada peserta yang akan mengisi formulir yang akan kita berikan. Jadi kalau peserta membuka, nah seperti ini formulir yang diterima peserta, bentuknya seperti ini. Kemudian kita coba mengisi, misalnya nama lengkap, kemudian asal sekolah. Kita coba-coba saja pakai asal sekolah. Kemudian tempat tinggal. Nah, ini drop down tadi. Maka dia akan kita klik di sini. Kalau dia bentuk pilihan ganda, ya seperti pilihan ganda biasa. Misalnya kita pilih ya. Kita pilih ya, kemudian kita kirim. Nah, ini terima kasih yang kita klik tadi. Itu yang akan dilihat oleh peserta. Bagaimana tampilan kita sebagai penerima formulir. Ini ada respon. Nah, data yang dikirim oleh peserta tadi, Bapak Ibu dan teman-teman, bisa kita lihat di respon. Ini tanggapannya. Jadi berapa banyak respon yang sudah mengisi, ini tertulis di responnya ini, berapa tanggapan yang sudah atau peserta yang sudah mengisi formulir ini. Untuk kali ini itu saja. Lain kali kita akan bertemu lagi pada tutorial yang lain lagi. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.